Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dinanti-nanti. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan, jauh sebelum Ramadan itu datang, Rasulullah sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar Rasulullah itu sangat merindukan bulan Ramadan. Namun sayang, suatu ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah, dan malaikat Jibril itu berdoa, Sakiya abdun adraka Ramadan famsalahu minhu wa ya'far lahu. Celaka orang yang ketika datang bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang ketika di luar Ramadan dia banyak melakukan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dan dosa seluruh anggota tubuh lainnya. Dan amal ibadah pun sedikit yang mampu dilakukan di luar Ramadan. Namun ketika datang bulan Ramadan, dia sempat untuk melaksanakan ibadah puasa. Dia sempat untuk melaksanakan ibadah sunnah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di siang harinya dalam bulan Ramadan, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Jadi siangnya sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian malam harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bagi siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, melaksanakan sholat sunnah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya dengan iman, penuh perhitungan dan mengharapkan pahala serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Siangnya sudah kembali suci, diampuni dosanya oleh Allah. Malam harinya diampuni lagi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam Ramadan itu ada malam disebut dengan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang setara dengan beribadah dengan 82 tahun. Satu kali melaksanakan ibadah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan 1000 bulan atau setara dengan 82 tahun tanpa henti. Jadi dia di luar Ramadan banyak melakukan dosa, dan di luar Ramadan sedikit mendapatkan pahala, sedikit melaksanakan ibadah sisi Allah. Namun Allah beri kesempatan kepada dirinya untuk memasuki bulan Ramadan, lalu dia berpuasa di dalam bulan Ramadan, kemudian banyak melaksanakan sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Maka inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bahkan sampai dengan 700 kali lipat pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap ibadah yang ia lakukan. Dan ada juga orang yang ketika datang bulan Ramadan, dia tidak sempat untuk melaksanakan ibadah. Dan na'udzubillah, dia tidak sempat untuk melaksanakan puasa. Dia tidak sempat untuk membaca Al-Quran dan ibadah sunnah lainnya. Di luar Ramadan banyak melakukan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dan dosa seluruh anggota tubuh lainnya. Dan sedikit melaksanakan ibadah di luar Ramadan. Tetapi ketika datang kesempatan Ramadan yang diberikan kepadanya, dia juga tidak sempat untuk melaksanakan puasa. Dia juga tidak sempat untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Maka wajar malaikat Jibril berdoa, Sakiyang abdun adraka Ramadan famsalahu minhu wa ya'far lahu. Celakalah orang yang ketika datang bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan, dia tidak mendapatkan ampunan di dalam bulan Ramadan. Maka orang seperti ini tercoreng di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Celaka, kata malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah di dalam bulan Ramadan ini ada 3 ibadah penting yang perlu kita laksanakan. Selain daripada melaksanakan puasa di siang harinya dan membayar zakat fitrah, ada 3 ibadah penting. Yang pertama yaitu memperbanyak solat sunnah, ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan ini. Man sabara sintai asrota rakaatan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Bagi siapa yang melaksanakan solat rawatib 12 rakaat, maka akan dibangun baginya itu sebuah rumah baginya di dalam surga nanti. Arba'in qabla zuhri raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, atau boleh 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Raka'ataini ba'da maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'da isyahi, 2 rakaat setelah sholat isya. Raka'ataini qabla fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bagi siapa yang mengistiqomahkan sholat 12 rakaat ini sehari semalam ini, maka Allah akan beri dia di dalam surga itu sebuah istana, sebuah rumah baginya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah sholat sunnah di dalam bulan Ramadan. Kalaulah seseorang itu dia tidak sempat melaksanakan sholat sunnah di dalam bulan Ramadan, maka sulit kemungkinan nanti di luar Ramadan dia mampu untuk melaksanakan banyak sholat sunnah. Karena di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia, bulan yang dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sempat melaksanakan sholat sunnah, apalagi di luar Ramadan. Sangat jauh kemungkinan dia sempat untuk melaksanakan di luar Ramadan. Dan bulan Ramadan ini bulan latihan, bulan kita dilatih. Di bulan dilatih ini kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunnah, maka sulit kemungkinan nanti di luar Ramadan dia mampu mau melaksanakan sholat sunnah. Dan Masya Allah, kalau kita terbiasa melaksanakan ibadah sunnah itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Iza maridul abdu aw safaru kutiba lahu makana ya'lamu mukiman sohiyihan." Bagi siapa yang di dalam perjalanan atau sedang sakit, sementara dia dalam kebiasaan sehari-harinya, dia biasa melaksanakan ibadah sunnah, sholat sunnah dia biasa lakukan, kemudian membaca Al-Quran dia sering melakukan, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, sedangkan dia dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan dia tidak sempat untuk melaksanakan seperti mana hal biasanya, maka Allah berikan pahala kepadanya sama dia telah melaksanakannya itu. Dia dalam keadaan sakit, sebelum sakit dia terbiasa membaca Al-Quran, maka dalam sakitnya itu sama nilainya dia telah membaca Al-Quran itu. Dia dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, dia tidak sempat melaksanakan sholat sunnah, tetapi kebiasaannya dia selalu melaksanakan sholat sunnah di saat dia dalam keadaan sehat dan melaksanakan dalam keadaan sempat tersebut. Maka walaupun dalam perjalanan dia tidak sempat melaksanakan sholat sunnah atau dalam keadaan sakit, dia sama nilainya telah melaksanakan sholat sunnah seperti mana hal dia biasa lakukan, dia rutinkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ibadah yang penting yang kedua itu adalah dengan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi amsalihha. La aqulu alif lam min harfun, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Bagi siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran itu, maka diberikan satu kebaikan kepadanya. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam itu satu huruf, kata Rasulullah. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf, sama dengan 30 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan bahkan dilipat gandakan pahala di sisi Allah sampai 700 kali lipat. Kemudian yang ketiga, ibadah penting yang kita lakukan di dalam Ramadan ini adalah yaitu dengan memperbanyak infak dan sedekah. Dan Rasulullah SAW, beliau paling berderma itu adalah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, golongan orang-orang yang sempat melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini.
kita mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.